Hai adik-adik hebat. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kalian akan memberikan materi pada buku tema 1, subtema 2, pembelajaran kelima. Dengan materi pembelajarannya ada yang pertama yaitu otot sebagai alat gerak manusia, dan yang kedua pokok pikiran dalam teks lisan. Tulang menjadi salah satu alat gerak yang dimiliki hewan dan manusia. Tulang tidak dapat bergerak sendiri tanpa adanya otot. Apa saja ya macam-macam otot pada hewan dan manusia? Nah, dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari, tubuh melakukan banyak gerakan. Kita dapat bergerak karena adanya alat gerak aktif berupa otot yang menggerakkan tulang kita. Nah, otot bekerja dengan cara berkontraksi dan relaksasi. Otot bisa memendek ketika berkontraksi dan memanjang ketika relaksasi, dan kembali ke ukuran semula. Nah, berdasarkan atas sel-sel penyusunnya, otot dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Nah, otot lurik menempel pada rangkaian tubuh manusia, sehingga ada yang menyebutkan sebagai otot rangka. Otot ini dinamakan otot lurik karena berbentuk lurik-lurik. Otot lurik tersusun atas serabut-serabut otot atau myofibril, berinti banyak. Intinya terletak di tepi sel. Ia berwarna gelap dan terang, tersusun secara teratur serta tampak bergaris. Nah, otot lurik bekerja secara sadar, menurut kehendak atau perintah otak, sehingga disebut juga otot sadar. Kontraksinya cepat, tidak teratur, dan mudah lelah. Otot lurik terdapat pada otot lengan, otot paha, otot perut, punggung, otot dada, dan otot pipi. Yang kedua, otot polos. Otot polos berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing dan bagian tengahnya membesar. Otot ini hanya memiliki satu inti dan terletak di tengah sel. Gerak otot polos tidak menurut kehendak kita atau bekerja di luar kesadaran kita. Oleh karena itu, otot polos disebut juga otot sadar. Nah, otot ini bekerja lambat, tetapi teratur dan tidak mudah lelah. Otot polos disebut juga otot dalam. Alasannya karena otot polos menyusun alat-alat bagian dalam, seperti saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran kelamin, dan saluran ekskresi, atau bisa disebut saluran pengeluaran. Yang ketiga, otot jantung. Nah, otot jantung ini tersusun atas sel-sel otot yang mirip dengan otot lurik. Tetapi otot jantung ini memiliki percabangan. Nah, sel-sel otot jantung mempunyai banyak inti dan terletak di tengah serabut. Otot ini bekerja secara teratur
tidak cepat dan tidak mengikuti kehendak kita. Otot jantung merupakan otot yang mempunyai keistimewaan. Ya, itu bentuknya lurik, tetapi bekerja seperti otot polos, yaitu di luar kesadaran atau di luar perintah otak kita. Nah, otot jantung membentuk dinding jantung sehingga jantung bekerja tanpa henti dan mengendur untuk memompa darah mengelilingi tubuh. Nah, secara umum, otot berfungsi penting dalam tubuh manusia. Otot juga digunakan untuk menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Otot juga memungkinkan jantung berdetak dan menyusun dinding organ penting lainnya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, materi bahasa Indonesia tentang pokok pikiran dalam teks tulisan. Teks lisan merupakan salah satu jenis teks yang dilisankan atau dibacakan. Teks lisan memiliki pokok pikiran. Pokok pikiran memuat informasi penting yang dibahas dalam teks yang dibacakan. Nah, cara untuk menemukan pokok pikiran teks lisan hampir sama dengan teks tulis. Bedanya, kamu tidak perlu membaca teks tersebut, tetapi kamu hanya perlu mendengarkan setiap paragraf dengan baik saat mendengarkan. Dan catatlah informasi-informasi penting pada teks yang dibacakan. Nah, berdasarkan informasi-informasi tersebut, kamu dapat menemukan pokok pikiran setiap paragraf.